Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Mazmur pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencintai kebohongan? Selah, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus akan selalu diwarnai dengan beragam pergumulan hidup. Sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa dengan ikut Yesus, semua jalan hidup kita menjadi mulus dan lancar. Yang Tuhan janjikan adalah penyertaan-Nya selalu ada untuk kita pada semua masa, pada semua musim. Apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan selalu ada bersama kita. Yang sangat penting kita perhatikan adalah selalu sedia payung sebelum hujan, selalu sediakan peluru iman dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup yang selalu mewarnai kehidupan kita. Dalam hal ini kita butuh Tuhan dalam setiap perjalanan kita, supaya kita tetap tenang, tenteram, dan tetap bisa tidur dengan nyenyak, sekalipun kita sedang menghadapi pergumulan hidup. Intinya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi, dan percaya bahwa kasih pemeliharaannya sempurna untuk kita. Mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa seberat apapun pergumulan kita, Tuhan lebih besar dari segala pergumulan kita. Sangat penting bagi kita saat kita baru bangun pada pagi hari, sebelum memulai aktivitas kehidupan kita, serahkan hidup kita di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan dalam perjalanan kita sepanjang hari, boleh saja kita mengalami persoalan hidup, dan ini bisa saja mengganggu pikiran kita, sehingga kita menjadi sulit tidur pada malam harinya, karena kita fokus pada persoalan yang sedang kita hadapi. Jika kita mengalami hal seperti ini, jangan pernah bersandar pada pengertian kita sendiri. Datanglah segera kepada Tuhan, serahkan pergumulan kita kepada Tuhan, dan percayalah sepenuhnya, Dia pasti menolong kita dengan sempurna, seturut dengan caranya. Gelisah dan tidak bisa tidur? Kita mungkin pernah mengalaminya oleh sebab pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Dan kita begitu fokus memikirkannya, kita berusaha mencari solusinya, dan akibatnya kita menjadi susah tidur karena kita begitu mengkhawatirkan persoalan yang sedang kita hadapi. Jika kita mengalami hal seperti ini, mari kita berdoa dan berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam firman ini Raja Daud merasa sangat tertekan dengan persoalan hidup yang dialami.
Orang-orang sedang menjatuhkan reputasinya dengan tuduhan yang tidak berdasar. Ditambah lagi sejumlah pihak mempertanyakan kemampuannya dalam memimpin. Daud mungkin saja marah karena diperlakukan tidak adil. Tentulah Daud menghabiskan malam-malamnya dengan terus memikirkan segala kesusahan itu. Namun kita membacanya dengan kata-katanya yang luar biasa. Dengan tenteram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ia berserah kepada Tuhan. Ia mau tidur tanpa terbebani masalah. Ada rasa percaya yang sempurna dalam diri Daud. Dia percaya bahwa Tuhan akan menjawab dua-duanya. Daud percaya bahwa karena Allah telah memilihnya, maka Allah mengasihinya dan Allah akan memelihara hidupnya dengan sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun persoalan kita saat ini yang boleh menyebabkan kita sulit tidur, serahkan segalanya dalam tangan Tuhan, alami damai sejahteranya, dan tidurlah dengan tenteram. Alami tidur yang nyenyak dengan percaya pada penyertaan Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang, sekalipun persoalan hidup datang menerjang kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan saat masalah hidup sedang lewat dalam kehidupanmu, tetapi larilah kepada Tuhan saat sulitmu datang dan menetaplah istirahat di dalam Tuhan. Tak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Pergumulan, penderitaan, kelaparan, aniaya, apapun itu, asalkan kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jasmani kita boleh saja menghadapi persoalan hidup yang berat, tetapi sebagai orang percaya, jiwa kita bisa tetap beristirahat dengan tenteram di bawah kaki Tuhan, di hadirat Tuhan. Surga terbuka untuk kita, asal kita berserah sepenuhnya dan percaya kepada Tuhan. Keadaan bisa saja berubah menjadi tidak baik. Bagian kita adalah tetap fokus memandang kepada Tuhan. Biarlah hidup kita disinari oleh wajah Tuhan, maka kita tetap tenang, tetap tenteram, dan tetap bisa tidur dengan pulas. Yang membuat kita susah hati, lelah pikiran, lelah badan, sehingga tidak bisa tidur, karena kita sangat fokus pada persoalan yang kita alami, sebab kita mengandalkan kekuatan dan pikiran kita, sehingga kita menjadi lupa datang kepada Tuhan. Dan ini harus kita sadari bahwa ini adalah strategi iblis untuk mengacaukan hidup kita, supaya kita tidak mengalami kasih Tuhan. Bukankah kita memiliki Tuhan yang maha luar biasa? Dia hanya ingin supaya kita berserah, taat, dan percaya kepadanya. Yang terbaiklah selalu Dia sediakan buat kita seturut maunya dan kehendaknya. Dan untuk itulah kita sangat penting untuk hidup berjalan dengan iman di dalam Yesus Kristus. Masalah ketenangan, ketenteraman, atau kedamaian ternyata bukan terletak pada ada tidaknya masalah atau jumlah harta atau empuk tidaknya kasur dan hal-hal duniawi lainnya, tetapi justru terletak pada sebesar apa iman kita sebenarnya akan Tuhan. Terletak saat kita selalu dekat dengan Tuhan, saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kunci tidur nyenyak adalah berserah sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Rasa ketakutan, kekhawatiran, dan pikiran-pikiran yang lain adalah penyebab orang tidak bisa tidur ataupun tidur, tetapi dengan kualitas yang tidak bagus. Mari kita belajar dari Daud. Sebelum tidur, mari kita berdoa dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, apapun persoalan yang sedang terjadi, malam ini aku mau tidur dengan nyenyak, aku mau tidur dengan aman dan tenteram, sebab Engkau Tuhanku, penolongku yang setia.
Uang bisa beli tempat tidur mewah, tetapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Jadi bersyukurlah jika kita bisa tidur dengan nyenyak setiap malam. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita. Sebab ada banyak orang yang tidak bisa tidur jika tidak lebih dahulu minum obat tidur. Dan ada orang yang tidak bisa tidur sama sekali walau sudah berobat dan minum obat. Dan di antaranya ada orang yang mengakhiri hidupnya karena tidak bisa tidur. Ada tidaknya suatu masalah, kita bisa tetap tidur dengan tenang, asal kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, pikiran kita bisa kita taklukkan saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Sebab hanya Tuhan yang bisa mendamaikan pikiran kita dan kita akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Kesusahan sehari cukuplah untuk 1 hari. Saat telah malam dan waktunya untuk tidur, tidurlah, beristirahatlah dengan tenteram. Jangan paksa cari solusi sepanjang malammu dan kamu menjadi tidak bisa tidur. Itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Lakukan saja yang menjadi bagian kita. Tetap menjaga hidup kita tetap benar. Jangan marah pada saat kita mengalami perlakuan yang tidak baik. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia Allah yang adil. Sebab tidak ada orang bisa tidur dengan nyenyak selama ia masih dikuasai oleh amarah. Dan mari kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui 2 permohonan kita. Seberat apapun pergumulan kita, segera duduk dan berdiamlah di hadapan Tuhan dan curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan dan percayalah pertolongannya sempurna untuk kita. Kunci hidup tenang dan tenteram adalah berserah, percaya, taat, dan selalu bersyukur dan tetap dekat dengan Tuhan dengan menjaga kualitas hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah terputus. Kita sungguh-sungguh haus hidup di dalam penyertaan Tuhan, sebab kita tahu bahwa saat kita jauh dari Tuhan, hidup kita pasti tidak tenang, gelisah, takut, khawatir, dan tidak tenteram. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.